Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karel Faujan dari kelas TFL 3A dengan NPM 247833015. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara dan mencoba database menggunakan SQL Server sesuai dengan panduan buku praktikum pertemuan ke-7 ini. Tujuan dari praktikum ini supaya kita bisa memahami perintah dasar dalam SQL, terutama DDL, Data Manipulation Language, dan DML, DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language, serta mengenal cara kerja SQL Server Management Studio dan atau SSMS. Sebelum masuk ke teori praktiknya, saya jelaskan sedikit dahulu nih teorinya. DBMS atau Database Management System adalah sistem yang digunakan untuk membuat atau menyimpan dan mengelola data dalam database. Salah satu DBMS yang sering dipakai di dunia kerja maupun kampus adalah Microsoft SQL Server karena tampilannya mudah dipahami dan punya fitur yang lengkap. Dalam SQL ada dua kelompok perintah utama yang bisa kita lakukan di dalam praktikum ini. Yang pertama itu perintah DDL atau Data Definition Language, yaitu perintahnya untuk membuat struktur database, contohnya seperti create, alter, dan drop. Yang kedua perintah DBML atau Data Manipulation Language, itu digunakan untuk mengolah data dalam tabel, contohnya insert, update, delete, dan select. Nah, di video ini saya akan mempraktikkan semuanya, mulai dari membuat database, membuat tabel, sampai menampilkan data menggunakan select. Sebelum mulai, teman-teman pastikan dulu nih komputernya sudah terinstall Microsoft Excel, SQL Server Management Studio atau SSMS. Di sini saya sudah login ke SQL Server menggunakan Windows Authentication. Selanjutnya, saya akan membuat database baru, akan digunakan untuk latihan. Langkah pertama itu Oke, di sini saya akan membagikan bagaimana sih cara langkah pertama yaitu membuat database dulu. Database create database academic. Tuh, kita execute dulu. Setelah di execute, use academic. Oke, berarti database ini sudah bisa digunakan. Oke, pertama-tama itu kita buat tabel jenjang dulu ya. Create tabel jenjang. Di jenjang itu menggunakan integer karena itu ID itu angka ya, identity 1,1 menggunakan primary key. Terus ada nama jenjang varchar 10 tutup kurung. Setelah itu di sininya ya begini, kita execute ya error. Oke, kalau nggak sini gini shoot ya error. Mau ya. Oh, pesan ini execute baru. Nah, ini dia.
Tabel ini bisa digunakan. Jadi habis itu kita tabel prodi create tabel prodi ID prodi, integer lagi pakai identity ya, karena angka. Habis itu sama 1,1. Fungsinya 1,1 ini apa? Nah, fungsinya itu agar ini bisa urut urutan nomornya. Jadi kayak dari apa namanya, habis nomor 1 2, kalau 1,1, kalau apa namanya itu, kalau 1 tambah 2 berarti awalnya 1, selanjutnya 3, 5 begitu teman-teman. Sama prodi ya, varchar 100 tutup kurung koma. Itu kita memakai for region k, for region k, for region k. Nah, kita masukkan nih for region k nya itu berarti ide jenjang. Itu references jenjang ID jenjang benar di sini. Oh benar. Setelah itu kita tutup titik koma. Oke, kita execute deh. Nah, benar, salah rupanya. Apa yang salah? Waduh, kok salah ya? Kok salah sih? Prodi for region K, ide jenjang. Oh alah, pantasan aja. Habis nama prodinya jenjangnya nggak ada. Lupa kan? ID jenjang. Integer, nah baru ini bisa nih. Lupa tadi. Nah, begini. Berarti tabelnya sudah bisa. Itu kita lanjut ke status akademik ya teman-teman ya. Create tabel status akademik teman-teman. Oke, akademik. Akademik lagi. Akademik. Setelah itu kita tulis ID status integernya pakai identity lagi ya teman-teman ya. Identity lagi, identity. Nah, sama 1,1 primary key. Habis itu di sini nm itu nama status AK ya teman-teman, karena AK itu akademik. Itu kita menggunakan varchar 50. Oke. Setelah itu kita tutup. Oke, semoga aja bisa execute. Nah, berarti ini sudah bisa. Setelah itu kita membuat tabel pendidikan. Create table pendidikan. Oke.
ID pendidikan. Pertama-tama ID pendidikan. Pakai integer juga teman-teman ya. Integer identity. Pokoknya yang apa namanya ID itu makanya integer ya teman-teman ya, integer identity. Karena dia angka. Kita pakai primary key. Itu komanya jangan lupa. Setelah itu kita ke jenjang pendidikan. Varchar jangan lupa pakainya 10 aja ya teman-teman ya. Oke, disitu kita tutup koma, execute. Nah, bisa. Setelah itu kita buat tabel dosennya. Create table dosen. Oke. NIDN char. Kita memakai char. Karena kan kalau apa namanya dosen ini, kenapa memakai char? Karena ID apa ya, NIDN dosen itu angkanya sama semua begitu. Jadi disarankan memakai char. Kalau misalkan dia berubah-berubah namanya apa, angka-angkanya berubah-berubah, lebih baik digunakan varchar teman-teman. Oke, bener gak sih? Oh enggak, komanya jangan lupa. Tempat lahir. Varchar 50. Tanggal lahir ya teman-teman, jangan lupa. Tanggal lahir, menggunakan juga date kalau tanggal lahirnya ya teman-teman. Nah, di prodi ini kita makanya integer aja. ID prodi sampai ID pendidikan itu pakainya integer. Di pendidikan itu memakai integer. Komanya belum. Koma. Oke. Jangan lupa gelarnya memakai itu varchar ya teman-teman, karena setiap dosen itu gelarnya itu pasti nggak sama semua, makanya kita memakai varchar. Itu kita foreign key, salah, foreign key ID prodi referen prodi ID prodi satu, makanya foreign kayak lagi. Salin aja biar cepat. Intinya ini ada pendidikan. Ini juga sama, referensinya ini pendidikan juga. Pendidikan ini juga sama. Oke, setelah itu kita tutup seperti ini dan boom. Dan semoga saja bisa kita execute.
Yep, berarti sudah bisa ini dosnya. Setelah itu kita membuat tabel mahasiswa, teman-teman. Baca ini mahasiswa NPM, kita ganti di sini aja, sama aja namanya. Tempat tanggal lahirnya sama, pakai varchar juga. Tanggal lahirnya kita memakai date. ID prodinya kita memakai integer. ID status, nah ini kalau ini ID status kita makainya, bukan ID pendidikan. Oke, integer juga. Foreign key ini memakai ID prodi juga. Oke, berarti benar. Oke, ininya ID status. Nah, ini ID statusnya, teman-teman. ID status. Ininya status akademik, teman-teman. Kita ngambil dari status akademik yang di atas tadi ya. Sebelumnya kita buat tadi. Nah, ini dia. ID status juga. Status kita tutup execute. Nah, bisa. Nah, ini kan tabelnya udah selesai dibuat nih. Kita bisa ubah atau sesuaikan struktur tabel menggunakan perintah alter dan drop. Contohnya nih, seperti alter tabel ya. Prodi, misalkan kita ambil di prodi add buat menambahkan kolom baru itu prodi. Ya, prodi yang coba ya. Kita char. Udah banyak 5 aja. Setelah itu kita coba execute. Nah, nanti otomatis apa namanya tuh prodi, tadinya prodi jadi prodi namanya gitu. Kalau mau ganti nama kolom kita bisa namanya itu exact. Kayaknya ngisi data dulu nggak sih? Bener deh. Nah, udah exact SP rumusnya rename. Nah, tuh status nih yang mendirnya apa? Status, misalkan udah status. Status AK. Itu misalnya NM status lagi. Oke ya, coba kita execute. Nah, berarti question checking any part object main code. Berarti sudah bisa diubah. Gitu. Kalau mau ubah tipe data,
prodi itu bisa menggunakan alter kolom. Entah apa yang diubah, prodium coba. Varchar. Setelah itu kita execute. Nah, berarti ini sudah bisa. Nah, kita select coba. Tapi udahlah. Kalau misalkan menghapus kolom itu alter table prodi drop kolom. Nah, prodi ini mau kita hapus ya, yang apa namanya itu kolomnya. Execute. Yes, tidak bisa teman-teman, karena apa? Kekurangan O. Ya bisa gitu. Setelah itu kan struktur tabel ini udah selesai nih. Sekarang kita isi datanya satu persatu. Saya mulai dari tabel jenjang dulu nih. Wow, banyak nih kayaknya. Insert into jenjang jenjang values ini belum. Values masukin nih datanya. Ketiga misalkan datanya. Oke. Kurung titik koma lanjut sampai D4 sampai S2 coba ya. D4 S2 S3 maksudnya, bukan S3. Execute. Nah, kalau mau lihat ininya, nanti aja tuh select from ya, nanti aja bagian akhir aja. Nah, selanjutnya kita ke prodi. Insert into prodi values. Kok gini sih? Masukin dulu nih apa aja. Prodi. Oke, lanjut. ID jenjang. Tuh, kayaknya kepanjangan deh ini. Kita persingkat saja ya. Teknologi rekayasa perangkat ini TRPL. Nah, kita isi di TRPL aja. Gimana ya? Coba dua. Oh ini dua. MI
TRE. Nah, MI nggak ada koma. Tuh, coba. Nah, segini aja katanya. Shoot. Yes, tidak bisa, saudara-saudara. Kenapa tidak bisa? Kenapa coba? Apa ya? Kok nggak mau sih? Incorrect system ya, TRE. Saya tahu kenapa saudara-saudara bisa kayak gini. Saya tahu kenapa. Nah, sudah. Nah, karena tadi kita lupa ngambil koma. Oke. Setelah itu, kita masuk ke insertnya. Apa namanya? Status akademik. Itu status. Apa nih? Status akademik. Nah, dalam itu ada nama status, koma, status aja. Itu kita evaluasi. Nah, ini kita oke. Aktif aja. Koma. Aktif atau cuti. Aktif lagi. Aktif. Mengundurkan diri. Atau berhenti. Mengundurkan diri, pindah. Udahlah, nih. Salin aja deh. Tapi pindah bedanya. Transfer studi aja, coba studi dikeluarkan atau drop. Oke. Nah, tutup aja. Yep. Apalagi nih yang salah nih? Aduh, kebiasaan lupa. Itu. Nah. Oke, itu kita lanjut ke dosen. NIDN nama dosen
lahir, tempat lahir, tanggal lahir, ID prodi, pendidikan, terakhir gelar, kalau kami data-datanya ini dari 001 Husnatul ada Pak Eko Win kenali akhirnya di Yogyakarta, Yogyakarta TR kita lupa pakai ini. Oke. Setelah itu Budi Sitriana Lampung, Lampung tanggal tahun 1988 0520 05 22 Income setelah itu ada Pak Agus Santoso
Memang. Semester 9 11 17 17 32 MK tentu ada Burini Octavia lahir di Jakarta tahun 1990 07 19 07 12 SCP. Nah, apalagi ini search dosen kok nggak mau ya. Gara-gara tadi dia mau ubah tadi tak. Aduh, salah juga ubahnya. Nah, cepat lah. Tahun masuk. Media prodi. Status.
Wes. Dua. Satu. Dua. Dewi 004. Walah, pantesan aja ada salah. Tahunnya belum. Masuknya dulu. Buat 5 data aja ya. Nomor 20.
Sudah ya, salah semua. Walau salah. Statusnya tadi diubah-ubah, itu sih salah ya. Ya, kalau ada data yang salah bisa diubah pakai perintah update. Contohnya saya ubah gelar Kusnatul Amalia menjadi Skom. Jadi ya bisa untungnya. Kalau mau hapus data mahasiswa tertentu, delete from mahasiswa MPN 231001 misalnya. Sudah situ kita jadi koma execute. Nah, ini nanti sudah ini apa namanya, sudah terhapus. Jadi sekarang saya tampilkan datanya menggunakan perintah select. Kalau mau nampilin semua, select bintang from mahasiswa koma. Nah, ini juga deh. Sudah. Nah, ya itulah, karena apa namanya, bisa ya itulah, langsung lingkah aja ya untuk ke join. Kalau untuk memberikan data dari berbagai tempo sekaligus, kita bisa pakai join. Jadi select nama p titik prodi nama status from mahasiswa join.
prodi. Join. Karena tadi diubah-ubah awalnya itu, aduh kerok. Kalau tidak diubah-ubah pasti datanya muncul kok. Ya gini lah, karena tadi prodinya sudah diubah ya itu. Ya, jadi dari praktikum ini saya belajar bagaimana membuat database dari nol juga, terus membuat tabel, mengisi data, terus mengubah dan menghapus data, serta menambahkan hasil dengan berbagai variasi perintah select, join. Walaupun di sini saya mendapatkan banyak error karena di awal tadi saya bagian prodi itu saya ubah-ubah, jadi pas saya running di insertnya tidak bisa masukkan datanya karena sudah diubah-ubah di bagian prodi. Tadinya prodi jadi prodi yang jadi tidak bisa membaca. Nah, dengan praktik ini juga saya lebih paham cara kerja SQL Server dalam mengolah data secara sistematis. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.